serta hadirin hadirat para matur sedaya waktu yang didekan dalam kula kami menjadi keberadaan mugi-mugi napa sing kula sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan kita. Hadirin ing kesempatan yang mulia menika kula badhe ngaturaken tentang kaitan suntik kaliyan puasa. Walaupun pasane sampun hampir akhir ing taun menika, tapi ini perlu untuk menambah wawasan kita tentang suntik. Hadirin kula aturaken dalam bahasa fikih hukum suntik kaliyan puasa menika masih ikhtilaf, masih ada perbedaan, dan perbedaan itu kalau diringkas ada 3 dalam hukum suntik kaliyan puasa. Yang pertama, suntik menika hukumnya batal secara mutlak. Alasannya napa sing disuntik menika pasal ilal masuk ke dalam hukum manusia. Ini jangan kau diatur masuk ke tubuh. Jadi sedaya suntikan masuk ke dalam tubuh. Jadi yang pertama hukumnya batal secara mutlak karena pasal masuk ke dalam tubuh. Ini wonten kita takdir berbeda. Yang kedua, hukum suntik menika boten batal secara mutlak. Alasannya senajan obat suntik menika berbentuk tapi memberi manfaatin makruh. Maksudnya boten lewat lubang-lubang yang terbuka. Lubang terbuka dalam bahasa fikih wonten sekarang. Menika mulut, hidung, telinga, dan tubuh. Selain itu dalam dunia fikih yang disebut rumah terbuka seperti saluran kencing, jalan lahir, mata, itu boleh dimasukkan. Tapi memang mutlak. Terus hukum yang ketiga ini hasil diperinci. Jadi komentar bahwa asal ini pendapat oleh sah oleh masyarakat. Tafsirnya apa? Pertama kata, lek obat suntik kalau mengandung obat-obat suplemen, sari makanan atau vitamin sehingga menguatkan tubuh, maka batal secara mutlak. Jadi obat suntik ini kan obat suntik yang harus stamina, kekuatan itu kata. Oleh obat suntik menika boten mengandung zat-zat suplemen, zat-zat sing penguatan tubuh. Kalau sekitar menika sik diperinci menawi obat-obat sing boten mengandung suplemen wau masuknya boten liwat pembuluh darah, pembokong dengan misalnya niku boten batal. Tapi obat-obat kalau senajan boten mengandung sari makanan, boten mengandung suplemen masuknya ke pembuluh darah lewat biasa suntik tangan, pembuluh darah obat. Hadirin pendapat tinjauan suntik ada seperti itu. Pendapat ini adalah memberi ruang kita untuk mengambil pendapat yang penting. Jadi kalau 10 sebagai dokter mungkin ada bukti yang butuh suntik, gara-gara saya suntik supaya pakai untuk dikaitkan dengan yang kosong. Selain yang peduli yang cepat isu biasanya butuh suntikan sehingga suntik dengan mendapat sinyal dua berterbatas secara mutlak. Nah, saya perlu terang masalah suntik dari budaya medis suntik itu kalau terangkan adalah tindakan
dan dilakukan dengan cara-cara medis. Jadi bukan berdasarkan RWD, bukan ngawur, dan yang melakukan jelas tenaga kesehatan, bukan sembarangan atau suntik. Nah, suntikan itu kok suntik salah satu fungsinya memang untuk pengobatan. Misalnya suntik itu fungsinya kadang misalnya untuk nyedot nanah, nyedot cairan sebenarnya dalam tubuh, saya nyedot cairan paru, kita suntik, termasuk untuk tes alergi kita suntik. Tapi suntik yang terkenal itu umumnya disuntik untuk terapi, untuk pengobatan. Baik terapi pengobatan untuk menghilangkan beberapa keluhan, misalnya suntikan untuk mengurangi sakit, suntikan untuk mengurangi kejang, mengurangi sesek, alergi dan lain-lain. Ada juga suntikan yang digunakan untuk memberi nilai kesehatan, vitamin atau zat makanan dan lain-lain. Sehingga suntikan ini benar-benar punya khasiat. Khasiatnya mengenai tiang atau peluyuh, muatur, disuntik, terutama satu kuat itu. Kalau saya nanti pas untuk pemuda, kalau masalah ini turun tapi isu sampai sore itu kerja terus terus berinformasi terus nyatet sampai bunyi tilang. Begitu tilang jam 11 atau jam 12, jam 10 buka kali tidak ada suster hanya operasi muat itu berkuasa dari golongan suntik vitamin langsung dikatakan pusat langsung gerak sehingga tidak ada. Dan itu yang termasuk ini pengen berkasa sekali suntik vitamin langsung sekuasa. Dengan pun kita alami awal-awal pokok disuntik vitamin K itu lupa pengelari lupa belum ingat pas zamannya Persikopa Jaya itu nanti pas Persikopa tengah-tengah main dulu sebelum dipagi dan pelatih konten ini tengah-tengah main nanti beberapa pemain diceluk di kamar terus sedikit begitu langsung dari bawah badan bahwa vitamin dan obat suplemen iya. Jadi suntikan memberi dampak, memberi efek sesuai dengan yang diinginkan. Tapi yang perlu terangkan, suntikan obat apapun yang disuntikan tidak akan masuk ke dalam pembuluh ke dalam rongga perut. Semua suntikan, baik suntikan lewat bokong, lewat daging, atau lewat pembuluh darah, itu boten masuk dan tidak akan masuk ke dalam rongga perut. Itu orang-orang yang sudah pangan untuk vitamin atau minum obat-obat, misalnya obat-obat untuk mengurangi rasa sakit, maka obat itu setelah masuk dalam perut pasti masuk dalam perut diproses. Setelah diproses maka ada sari makanan, misalnya orang makan makanan itu dimasuk dalam perut begitu diproses maka sari-sari makanan diserap oleh dinding khusus kemudian masuk ke udara baru digunakan. Jadi diserap dulu khusus masuk ke udara dan digunakan. Sedangkan makanan yang tidak berguna pasti dikeluarkan oleh orang. Jadi itu makanan yang masuk ke dalam mulut akhirnya semua masuk dalam perut. Dan makanan yang masuk ke dalam pembuluh darah atau suntikan itu merupakan sel makanan. Nanti langsung begitu masuk ke dalam pembuluh darah langsung diserap oleh darah, langsung dimanfaatkan oleh darah, diedarkan dan langsung bermanfaat. Timbul masuk ke perut sama sekali. Ini kisah mungkin membedakan antara makanan atau obat-obatan yang masuk ke perut itu diproses dulu. Dia masuk lewat suntikan langsung ke pembuluh darah sehingga buatan masuk ke perut. Nah dari sini lah maka alasan yang kedua tadi bahwasanya obat suntik itu tidak masuk lewat jalan terbuka dengan masuk akal dan membatalkan. Tapi bukan berarti
kalau gak apa-apa kita dari awal-awal kita pas poso jalur suntik vitamin di betul lain kuat kabeh sebenarnya poso buatan kalau saya nanti nak jauh nanti ada matur di antara faedah poso di sisi kesehatan poso yang membuat orang sehat itu pengelapaan yang nanti kelaparan letak orang puasa bisa sehat itu karena apa? Karena apa? Karena dengan lapar itu banyak sekali manfaatnya. Dengan lapar akan mengeluarkan racun-racun dalam tubuh. Dengan lapar akan mengeluarkan hormon endorfin yang bagus untuk kecerdasan. Dengan lapar makanan yang masuk ke tubuh dicerna dengan maksimal dan lain-lain. Jadi orang puasa harus lapar, harus mengurangi makan. Itu memang antara apa namanya prinsip atau hakikat puasa yang harus mengurangi makanan dan harus lapar. Kalau sudah demikian orang lapar, orang makan tapi saya tetap aktif, saya tetap boten ngeluh, pikiran tenang, boten ngantos misalnya dengan puasa niku tetap aktivitas walaupun terbatas terus di sana tetap sehat. Jadi kalau teruskan mana puasa yang suntik yang tadi yang alasannya boten batal diantara adalah karena obat suntik tadi masuk dalam tubuh boten lewat jalan-jalan yang terbuka, boten jalan terbuka, boten tempat juga bukan hidung, mulut, terus telinga, terus dubur, jalan depan boten masuk ke dalam sing kesimpulan kalau soal itu memiliki telinga itu betul menawi wonten banyu masuk telinga itu bisa dikhawatirkan air tadi bisa masuk ke perut. Tapi dengan catatan telinga yang gendangnya sudah rusak. Telinga gendangnya selesai, niku sakit menghalang-halangi itu menahan barang yang masuk ke dalam telinga tidak akan sampai ke perut. Bahkan telinga yang gendangannya rusak pun itu bila kemasukan air tadi sudah sampai ke perut dia sulit. Kalau terangkan di telinga bagian tengah itu ada saluran, namun itu gak ustadi. Saluran itu menuju kepada tenggorokan, sehingga kalau ada air masuk ke dalam telinga dengan gendangan sudah rusak, maka dikhawatirkan bisa masuk ke tenggorokan. Tapi saluran dari telinga ke tenggorokan, namun itu gak ustadi itu baru terbuka kalau orang itu anok utawa wahyu bersih. Lihat dalam kondisi dia buatan terbuka. Jadi melepet ya berhubungan sehingga seperti menutup sebuah saluran. Jadi di sini mungkin ilmu kesehatan berperan bahwasanya sesuatu yang masuk ke telinga itu selama gendang si api bukan robek, itu insyaallah buatan berarti sampai ke rongga. Nah ini kelas kalian boleh mengatakan justru mata itu perlu diwaspadai. Kita kalau terangkan dari tinjauan medis kesehatan, mata kita di bagian tengah itu juga itu wonten protein itu saluran. Namanya ductus laryngomalacia, saluran yang dari mata menuju hidung. Oleh karena itu eleti yang kalau ditetes dari mata, hampir-hampir makin tenggorokan dirasakan pahit. Itu betul, air mata itu mengalir dari mata ke hidung, dari hidung ke tenggorokan. Kalau dari sini kalau salahkan justru obat tetes mata itu lebih potensi untuk membatalkan puasa. Karena jelas mengalirnya lewat saluran, ada salurannya. Nah, tapi ingat tengah itu kalau jangan yang kekeh. Tentang ini pun dikatakan ngakoni kalau obat tetes mata itu mengalir atau akhirnya dirasakan pahit tenggorokan. Terus dengan kekeh itu mengalirnya itu lewat resapan. Jadi meresap dari mata ke tenggorokan. Itu cara dinamitis buatan meresap itu mata tapi mengalir dari mata sampai tenggorokan lewat luka saluran.
poso ojo nangis darah bakar itu masuk akal. Kan air mata itu akhirnya nanti ya terserap bisa mengalir dari lubang ductus tadi masuk ke dalam itu sampai ke bawah. Makanya itu lepas poso ojo nangis. Lek kepesonan itu berusaha liwe, saya nggak bisa mengalir. Toleransi bahasa keluar telinga, keluar air mata. Jadi biasanya nangis buaya nangis ke air mata lupa, tapi misalnya kepasok keluar di nada dosa. Termasuk dawet yang sepasien ini tentang desa saya kata yang betul buang air besar tengkali. Niku supaya menghindari masuknya air ke dalam tubuh. Niku pas BAB atau sampai masuk ke dalam air sampai bobok-bobok. Niku saya khawatir nanti pas tubuh terbuka air bisa keluar masuk. Nanti masuk akal juga. Tapi gawe yang sepas untuk tubuh-tubuh pintar itu sampai nasihat itu. Poso ojo nangis, bisa dikatakan masuk akal. Ngengek kali ojo sampai tubuhnya masuk ke dalam air. Jadi ini tinjauan medis kesehatan kami di sana bahwasanya suntik hukumnya ada 3 kita bisa memilih, tapi dari tinjauan medis memang obat suntik itu tidak masuk ke dalam rongga perut, sehingga misalnya dikaitkan dengan bahwa sesuatu yang masuk perut itu batal, maka saya katakan obat suntik itu masuk perut. Walaupun obat suntik itu memberi manfaat, jadi nilai kesehatan bahkan kekuatan, termasuk vitamin atau sayur makanan. Nah, terus lubang-lubang yang kedua itu perlu bisa dicermati lagi. Telinga mungkin betul-betul dikhawatirkan kalau dengan bisa. Justru mata itu jelas ada saluran bagi mata, saluran menuju ke hidung sampai ke bawah, sehingga bisa mengalirkan cairan yang dari mata sampai ke bawah. Ini kok khawatir batal juga, karena sudah melewati al-khusyuk, tapi pangkal itu. Saya kira demikian.